Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini, sampai saat ini, Allah masih berikan nafas kepada kita. Allah masih berikan kehidupan kepada kita. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar, di mana hari ini banyak saudara-saudara kita yang mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena sakit atau karena yang lainnya. Yang terpenting dari itu semua, ikhwan fillah, adalah apabila kita menyusul mereka, nanti mereka dalam keadaan husnul khatimah, kita juga sama dalam keadaan husnul khatimah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kajian Jumat pagi ini kita akan membahas tafsir. Dan tafsir yang akan kita bahas adalah tafsir surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dua surah ini, ikhwan fillah, tidak bisa dipisahkan, sehingga tafsirnya saya gabungkan, dan semoga dengan membahas tafsir surah Al-Falaq dan An-Nas ini memberikan pengetahuan kepada kita betapa dua surah yang sangat familiar dengan kita, yang sangat dekat dengan kita, bahkan menjadi dua surat favorit kita yang kita baca dalam salat-salat kita. Maka alangkah indahnya apabila di samping kita hafal, kita paham, dan kita tahu maknanya, dan kita tahu asbabun nuzul dari surat ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwasanya surah Al-Falaq dan An-Nas itu asbabun nuzulnya adalah kurang lebih dengan terjadinya kasus penyihiran atau kasus disihirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam sebuah riwayat Bukhari, fi kitab at-tib min sahihihi, di dalam kitab at-tib, ya, di dalam Sahih Bukhari, ya, diriwayatkan bahwasanya an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, qalat kana Rasulullah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suhira, pernah disihir, hatta kana yara annahu ya'tin nisa wa la ya'tihinna. Beliau karena disihir, maka beliau, pengaruh sihir itu menjadikan beliau seakan-akan mendatangi istrinya, padahal beliau tidak mendatangi istrinya. Baik, sampai di sini sebelum saya lanjutkan hadis ini, ya. Perhatikan. Ternyata dalam riwayat Bukhari ini dijelaskan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu terkena sihir. Nah, kita bayangkan ikhwan fillah, manusia nomor satu, ya, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang tidak atau yang dosanya maksum, ya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, baik yang lalu ataupun yang akan datang, itu ternyata beliau terkena sihir. Jadi memang sihir ini, ya, akan mengenai siapa saja.
Ya, jadi kalau ada orang hasad kepada kita, ada orang benci kepada kita, ya, jangan pernah Anda berkata, wah saya mah kayaknya nggak mungkin kena sihir. Ikhwan fillah, ya, semua orang berkemungkinan terkena sihir. Ya, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terkena sihir. Cuman memang ikhwan fillah, ya, ada yang terkena sihir ya langsung, ada yang lama, ada yang nunggu celah kita, ya. Ada seseorang yang disihir nggak kena-kena karena memang dia membaca ya doa-doa setiap hari, ta'awudz yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak terkena. Ya. Ikhwan fillah, tapi ketika dia lalai bisa terkena. Dan ini contoh, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam saja sampai terkena sihir, apalagi kita. Apalagi kita yang imannya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, bahkan banyak turunnya daripada naiknya, ya. Ibadahnya banyak turunnya daripada naiknya, maka sangat-sangat kemungkinan kita akan terkena sihir ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Saya lanjutkan sihir ini, ya. Hadis ini, jadi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir dan ini pengaruhnya sampai 6 bulan. Jadi beliau itu terkena sihir sampai 6 bulan. Dan ketika 6 bulan itu ikhwan fillah baru beliau didatangin oleh malaikat sehingga diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Dan perlu diketahui juga ikhwan fillah kalau zaman sekarang ada orang terkena sihir, ya. Ini menunjukkan bahwasanya memang sihir sudah ada sejak zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sejak zamannya Nabi Musa alaihissalam, ya, sihir ini sudah ada. Jadi ikhwan fillah kalau zaman sekarang orang itu ya ada yang terkena sihir, ya itu dari dulu memang sudah ada yang terkena sihir. Dan nggak boleh ada orang mengatakan sekarang mah zaman sudah modern seperti ini nggak mungkin ada orang terkena sihir. Masya Allah. Justru sihir itu, perdukunan itu, ya itu adalah kejahatan yang tidak bisa disentuh oleh undang-undang, yang tidak bisa ditangkap oleh polisi, oleh pihak keamanan. Kenapa? Karena biasanya bukti daripada sihir ini tidak bisa ditelusuri. Oleh karena itu kan pembunuhan paling aman zaman sekarang adalah dengan sihir. Kalau pembunuhan dengan dikasih sianida sekalipun ternyata bisa terkuak. Tapi kalau pembunuhan dengan sihir, dengan bantuan syaitan, itu akan susah sekali terkuak. Dan zaman sekarang semakin kesini semakin ramai. Orang ingin naik jabatan, ya, agar tidak terganjal orang atas dibunuh, ya. Kemudian ada orang yang ingin mendapatkan kekayaan, ya, dibunuh orangnya. Itu zaman sekarang masya Allah banyak sekali. Oleh karena itu ikhwan fillah, ya, jangan pernah merasa aman daripada sihir, ya. Dan terus kita melakukan ya upaya-upaya agar kita terhindar dari sihir. Banyak, ya insya Allah nanti kapan-kapan kita sampaikan. Kita lanjutkan hadis ini dulu. Nah, di sini kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau seakan-akan mendatangi istrinya padahal beliau tidak mendatangi istrinya. Ini dikatakan oleh para ulama, ya, dikatakan oleh Sufyan, wa hadza asyaddu ma yakunu minas sihir, dan ini adalah pengaruh sihir yang paling dahsyat. Nah, kenapa sihir yang paling dahsyat? Bikin orang linglung. Bikin orang seakan-akan melakukan sesuatu padahal tidak melakukan sesuatu. Siapa ikhwan fillah? Yaitu tadi, ya, pengaruh sihir ini. Sebegitu dahsyatnya, seakan-akan melakukan sesuatu, seakan-akan pergi kemana, seakan-akan jalan kemana, padahal tidak. Ya, makanya ada orang ikhwan fillah terkena sihir, ya, seakan-akan dia nggak melakukan apa-apa juga, tapi ternyata melakukan. Ya, ada bisikan, suruh membunuh orang, suruh membunuh istrinya, suruh membunuh anaknya. Ini sihir. Seakan-akan melakukan sesuatu padahal tidak melakukan sesuatu. Seakan-akan tidak melakukan sesuatu padahal melakukan sesuatu. Ya, ini sihir yang paling dahsyat sekali, ya. Kemudian, ya, qala, maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, alimti anna Allah qad aftani." Wahai Aisyah, ya, tahukah kamu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan keluar, memberikan fatwa, memberikan ikhwan fillah solusi. Fimas taftaituhu, ya, sebagaimana yang saya mintakan fatwa, mintakan solusi kepada Allah Subhanahu wa taala fi, ya.
Maka apa kata Rasulullah? Ya, jadi Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, ya, ini badan sudah mungkin nggak enak, ya, merasa disihir. Kemudian beliau meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya diberikan kesembuhan, supaya diberikan jalan keluar. Maka beliau berkata kepada Aisyah, kalau beliau ternyata sudah diberikan jalan keluar. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi, atani rojulani. Ya, ada dua orang yang datang kepada saya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini disebutkan dalam sebuah mimpi. Ya, jadi beliau bermimpi. Ya, nah, faqa'ada ahaduhuma, maka dua orang ini salah satu, ya, itu duduk di samping kepala saya, wal akharu 'inda rijlai, dan satunya lagi di samping kaki saya. Ya. Faqala alladhi 'inda ra'sihi lil akhar, maka orang yang berada di samping kepala saya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bertanya kepada orang yang berada di kaki saya, ya, yang berada di samping kaki saya. Apa kata orang yang berada di samping kepala saya? Kata Nabi, ya, orang ini berkata, ma balur rajul. Ya, kata orang ini, dia berkata, ini orang kenapa? Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kenapa? Ya, nah, qala matbubun. Maka kata orang yang sebelahnya, ya, ini dua malaikat, ya, kata malaikat yang satu mengatakan matbubun, dia itu terkena sihir. Qala wa man tabbahu, ya. Kemudian, ya, orang yang ini berkata lagi, ya, kira-kira siapa yang menyihirnya? Maka malaikat yang satu mengatakan Labid ibnul A'sam, yang menyihir itu ternyata adalah Labid ibnul A'sam. Yang menyihir itu adalah seseorang yang bernama Labid ibnul A'sam. Ya. Siapa itu Labid ibnul A'sam? Dia adalah rajulun min Bani Zuraik. Dia adalah seseorang dari Bani Zuraik, dari suku Zuraik, ya. Halifun li Yahud, ya, dia termasuk sekutunya orang-orang Yahudi. Ya. Jadi memang orang munafik, orang Yahudi dari zaman dulu sampai sekarang adalah orang yang benci sekali sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang benci sekali sama Islam. Ya. Jadi sekarang kalau ada orang yang gayanya Islam, ya, tapi kok yang diserang orang Islam, ya, gayanya berpakaian Islam, ngakunya Muslim, ya, tapi yang dibenci, yang diserang orang Islam, nah ini biasanya adalah orang-orang munafik. Ya. Kalau orang Yahudi dari dulu memang benci sekali kepada Rasulullah. Karena munafikon, ya, maka dikatakan orang ini adalah orang munafik. Ya. Qala wa fima, kemudian dikatakan, ya, ini media sihirnya yang digunakan untuk sihir itu apa? Ya, yang digunakan untuk sihir itu apa? Ya. Qala fi mustin wa musyattah, maka media sihirnya adalah sisir dan rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dijadikan media sihir adalah rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disebutkan di dalam sebuah riwayat ada seorang pembantu dari kalangan Yahudi, anak pemuda dari orang Yahudi. Maka apa? Maka dia sengaja mengumpulkan rambut Nabi, ya, mengambil bekas sisirnya Nabi, ya, gigi sisirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diambil, kemudian apa? Diberikan tukang sihir untuk dijadikan sebagai sarana sihir. Baik, sebelum saya lanjutkan, ya, ternyata, ikhwan fillah, ya, media sihir di zaman Nabi adalah rambut dan juga sisir. Ya. Wah, kalau seperti itu berarti rambut kita bisa dijadikan media sihir. Iya. Ya. Makanya nih para perempuan, ya, akhwat, wanita, ya, yang biasanya rambutnya rontok, hati-hati. Ya. Segera bersihkan, segera buang, jangan sampai itu menjadi sarana orang untuk menyihir Anda. Dan yang lebih bahaya dari itu, ya, jangan sampai kita menawarkan sarana kepada orang lain untuk menyihir kita. Maksudnya apa? Iya, kalau dulu ikhwan fillah, ya, untuk menyihir orang harus mencuri fotonya, ya, curi fotonya, ambil fotonya, ya, digunakan untuk sebagai media untuk menyihir. Ya. Nah, kalau sekarang ikhwan fillah, orang nggak susah-susah cari foto. Ya. Saya mau menyihir fulan, nggak usah susah cari foto. Tinggal apa? Tinggal cari di media sosial, tinggal cari di Facebooknya, tinggal cari di Instagramnya, tinggal cari di WA-nya, ya.
Apa? Ya, di situ terpampang kok foto-fotonya, ya, di foto profil, di DP WA-nya dan seterusnya. Ini sarana, ikhwan fillah, sarana sebagai untuk menyihir orang. Ya. Belum lagi di dalam Islam ada yang namanya ain. Ya, ini kalau anak kecil, ya, masih bayi, balita, anak-anak, ya, jangan sampai dipasang di media sosial. Kenapa? Ini menjadi sarana orang untuk, ya, menjadikan sarana untuk sihir atau ain. Ain itu mata jahat, sehingga banyak anak yang sakit. Kenapa? Dipasang fotonya di media sosial, kemudian terkena mata jahat, akhirnya dia sakit, ya. Baik yang mata jahat ini timbul karena hasad atau karena kagum, ya. Makanya ikhwan fillah hati-hati, ya. Terutama ikhwan fillah, masya Allah nih para akhwat, ya, para akhwat termasuk ini siswi-siswi Darel, ya, yang masya Allah cantik-cantik, ya, pakai kerudung, ya. Kalau anti pasang foto anti di media sosial, ya, masya Allah bisa sarana sihir atau minimal sarana dipandangin terus oleh orang lain. Ya. Kita saja ikhwan fillah kalau dipandangin terus muka kita sama orang kan kita risih, ya. Nah, dan nggak berasa kita ternyata sengaja ketika pasang foto itu adalah dipandangin orang berkali-kali dalam waktu yang lama kita nggak sadar. Naudzubillah. Ini bisa jadi menjadi sarana, ya, kejahatan, ya, minimalnya adalah sarana maksiat. Makanya kalau bisa jangan pasang foto di media sosial, ya. Pasang muka gambar kucing aja, ya. Kucing nggak apa-apa lah insyaallah, ya. Nah, walaupun dia mengatakan gambar makhluk bernyawa juga nggak boleh, ya, pemandangan atau apalah, ya, atau nasihat lah, ya, yang itu lebih bermanfaat daripada foto kita, ya. Kemudian qala wa aina, kemudian dikatakan, ya, ini di mana ini, ya, di mana sihirnya, di mana, atau media sihirnya di mana, ya, rambut sama sisirnya di mana, ditaruh di mana? Maka dikatakan fi juffi tal'atin dzakarin, ya, ditaruh di mayang ya, di buah mayang, ya, mayang pohon kurma, ya, yang jantan, ya, di rambutnya ditaruh situ. Enggak cuma itu, tahta ra'ufatin fi bi'ri darwan. Ternyata, ya, ini rambutnya sudah dibuntel, ya, dibungkus dengan, ya, mayang tadi kurma, kemudian ditaruh di bawah batu. Kemudian ditaruh di bawah batu bagaimana ikhwan fillah? Kemudian ditaruh di bawah batu, kemudian batunya atau ditaruh di bawah sumur yang namanya sumur Darwan. Ya. Ditaruh di situ, iya, ditaruh di bawah sumur Darwan. Ya. Nah, jadi ikhwan fillah memang biasanya seperti itu, ya. Medianya ditaruh di tempat yang sangat tersembunyi, ya, bisa taruh digali, ya, di sumur, di hutan, di sungai, di mana saja, ya, digali di situ. Nah, baik ikhwan fillah, mohon maaf waktunya sudah habis, dan kisah daripada apa yang terjadi sama Rasulullah SAW dalam kisah sihir ini, ya, insya Allah kita akan kembali buka dalam kesempatan berikutnya, ya. Semoga bermanfaat, ya, dan semoga Anda penasaran. Kalau Anda penasaran berarti Anda termasuk orang yang haus terhadap ilmu. Terus pengobatannya bagaimana dengan Rasulullah SAW? Kita sambung insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.